ketika menyadari bahwa dompetku tertinggal di rumah. Meskipun merogoh tasku hingga bagian terdalam, aku tak menemukannya di dalam tas sambil berusaha mengingat-ingat apa yang terjadi. Hingga dompetku tak bisa kutemukan, aku menelepon suamiku dan bertanya, "Di mana dompetku?" Suamiku berkata, "Maaf sayang, kemarin Farhan meminta uang jajan dan aku tidak punya uang kecil, maka kuambil dari dompetmu. Aku lupa menaruhnya kembali ke tasmu." "Kalau tidak salah, aku letakkan di atas meja kerjaku," katanya menjelaskan dengan lembut. Dengan marah aku mengomelinya dengan kasar, ku tutup telepon, tanpa menunggu selesainya bicara. Tak lama kemudian, handphoneku kembali berbunyi, dan meski masih kesal, aku pun mengangkatnya dengan setengah membentak. "Apalagi sayang, aku pulang sekarang, aku akan ambil dompet dan mengantarnya kepadamu." "Sayang, sekarang ada di mana?" tanya suamiku cepat, khawatir. Aku menutup telepon kembali, aku menyebut nama salonku, dan tanpa menunggu jawabannya lagi, aku kembali menutup telepon. Aku berbicara dengan kasir dan mengatakan bahwa suamiku akan datang membayarkan tagihanku, yang punya salon, adalah sahabatku, sebenarnya sudah membolehkanku pergi, dan mengatakan aku bisa membayarnya nanti, kalau aku kembali lagi. Tapi rasa malu karena musuhku juga ikut mendengarku. Ketinggalan dompet membuatku gengsi untuk berhutang dulu. Hujan turun ketika itu, aku melihat keluar dan berharap mobil suamiku segera sampai. Menit berlalu menjadi jam, aku semakin tidak sabar, sehingga mulai menghubungi handphone suamiku. Tak ada jawaban, meskipun sudah berkali-kali ku telepon, padahal biasanya hanya 2 kali berdering teleponku sudah diangkatnya. Aku mulai merasa tidak enak dan marah. Teleponku tidak diangkat setelah beberapa kali aku mencoba. Ketika suara bentakanku belum lagi keluar, terdengar suara asing menjawab telepon. "Suamiku," aku terdiam beberapa saat sebelum suara asing itu memperkenalkan diri. "Selamat siang, Ibu. Apakah Ibu istri Bapak Herman?" Pertanyaan itu segera, lelaki asing itu ternyata seorang polisi. Ia memberitahu bahwa suamiku mengalami kecelakaan, dan saat ini, ia sedang dibawa ke rumah sakit. Aku hanya terdiam dan hanya menjawab, "Terima kasih," ketika telepon ditutup. Aku berjongkok dengan bingung. Dan beberapa pegawai salon mendekatiku, dengan sigap bertanya, "Ada apa?" Hingga wajahku menjadi pucat, seputih kertas. Entah bagaimana, akhirnya aku sampai di rumah sakit. Entah bagaimana juga tahu-tahu seluruh keluarga hadir di sana. Aku tak tahu harus melakukan apa, karena selama ini, dialah yang melakukan segalanya untukku. Ketika akhirnya, setelah menunggu beberapa jam, tepat ketika kumandang azan maghrib terdengar, seorang dokter keluar dan menyampaikan berita itu, suamiku telah tiada. Ia pergi bukan karena kecelakaan, melainkan karena serangan stroke lah yang menyebabkan kematiannya. Selesai mendengar kenyataan itu, aku malah sibuk menguatkan kedua orang tuaku dan orang tuanya. Hanya aku saja yang tampak sama sekali tidak ada air mata, setetes pun keluar dari kedua mataku. Aku sibuk menenangkan ayah ibu dan mertuaku, anak-anak yang terpukul memelukku dengan erat. Tetapi kesedihan mereka sama sekali tak mampu membuatku menangis. Ketika jenazah dibawa ke rumah, dan aku duduk di hadapannya, aku termangu, menatap wajah itu. Kusadari baru kali ini, aku benar-benar menatap wajahnya yang tampak tertidur pulas. Kudekati wajahnya, dan kupandangi dengan seksama. Saat itulah dadaku menjadi sesak. Teringat apa yang telah ia berikan padaku selama 10 tahun kebersamaan kami, kusentuh perlahan wajahnya yang telah dingin, dan kusadari, inilah kali pertama kali aku menyentuh wajahnya yang dulu selalu dihiasi senyum hangat. Air mata merebak di mataku, mengaburkan pandanganku. Aku berusaha mengusap agar air mata tak menghalangi tatapan terakhirku padanya.